Bab 353, Kekuatan Penyembunyian Bulan. Membunuh. Akhirnya, beberapa pembudidaya tidak bisa menahan lagi dan menyerang, menyulap segel tangan dan menunjuk ke arah Susimo. Astaga, bola api yang berapi-api terbang. Dentang, dentang. Suara dentang pedang berdering saat lampu roh yang tak terhitung jumlahnya menyala. Dalam sekejap mata, ruang batu itu dipenuhi dengan pedang ki yang semuanya diarahkan ke satu orang, Susimo. Para pembudidaya yang menyerang berasal dari faksi dan sekte yang berbeda. Namun, mereka semua memiliki pemahaman diam-diam pada saat itu. Bagi mereka, bahkan seorang penggarap pendirian Yayasan 6 Meridian akan mati tanpa ragu terhadap serangan hebat seperti itu. Bola api yang berapi-api melesat dan udara berderak karena panas. Bang! Tiba-tiba, Susimo mengulurkan telapak tangannya dan jejak petir melingkari lengannya saat dia meraih bola api yang masuk. Telapak tangannya tidak terluka. Seni roh tingkat itu tidak bisa mengancam Susimo sama sekali. Mungkin, dia mungkin lebih khawatir jika mereka dilemparkan oleh penggarap pendirian Yayasan 7 Meridian. Ketika para pembudidaya melihat itu, pupil mereka mengerut. Tepat setelah itu, pandangan semua orang kabur. Susimo sudah menghilang dari tempatnya. Bang! 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 Jalur berdarah muncul di antara kerumunan saat orang-orang terlempar oleh kekuatan yang luar biasa, berubah menjadi kabut darah. Beberapa dari mereka menabrak dinding batu, berdarah dari kepala sampai kaki dengan tulang patah. Beberapa dari mereka pecah sebelum mereka bahkan bisa bereaksi dan mati di tempat. Itu terlalu cepat. Dalam sekejap mata, Susimo sudah menyerbu ke kerumunan. Dalam ruang batu seperti itu, kekuatan tempur jarak dekat Susimo benar-benar dimaksimalkan. Seorang pembudidaya Grid Yu di sebelah kiri menebas. Susimo menghindar dan melemparkan pukulan, mengenai musuhnya tepat di dada. Jepret. Dada orang itu tenggelam dan suara yang menghancurkan tulang bisa terdengar. Terbang dari tempat, mata orang itu redup dan dia mati di tempat. Tiba-tiba, Susimo mundur dengan marah. Memfokuskan kekuatannya di punggungnya, dia bersandar ke belakang dengan kekuatan ledakan. Seorang kultivator di belakangnya dikirim terbang dan meledak menjadi kabut darah di udara. Langkah kaki Susimo terus berubah dan dia mengambil langkah lain. Menabrak lututnya lurus, dia berzigzag ke depan dan menginjak-injak seorang kultivator menjadi dua. Mountain Reliance, Sanguine Ape Cell dan Divine Steed Dismemberment semuanya adalah gerakan membunuh dari mistik klasik dari 12 Raja Iblis dari Great Wilderness, siapapun yang terkena pasti akan mati. Semua gerakan itu dikultivasikan dalam situasi hidup dan mati, dipelihara melalui baptisan darah dan masing-masing dari mereka menunjukkan kehebatan maksimum Raja Iblis masing-masing. Susimo melemparkan dan berbalik di antara kerumunan dan dengan setiap langkah yang dia ambil, kekacauan pun terjadi. Dia menerobos ke kiri dan ke kanan dengan aura deras dan tidak ada yang cocok untuknya sama sekali. Tiba-tiba, pikiran Susimo berkelebat dengan peringatan di dalam medan perang yang sangat kacau itu. Suara yang nyaris tak terlihat menembus bagian belakang kepalanya, Susimo tidak akan mendengarnya jika dia tidak membersihkan lubang telinganya. Tanpa berpikir dua kali, dia melepaskan sayap etiril dan melayang ke udara sambil meringkuk menjadi bola. Astaga! 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 Seberkas cahaya biru melesat melewati kaki Susimo, mengeluarkan bau yang menyengat. Itu adalah rantai jarum setebal rambut sapi. Oh, itu beracun. Susimo menyipitkan matanya. Jika itu adalah racun biasa, Susimo tidak perlu takut. Persepsi rohnya tidak memperingatkannya sama sekali bahkan ketika dia dinodai oleh darah Raja Kelabang Darah. Namun, persepsi rohnya memberikan peringatan terhadap rantai jarum racun biru cerah ini. Racunnya sangat kuat sehingga bahkan garis keturunannya tidak dapat menahannya atau harus sangat terkenal. Sebelum Susimo bisa menyelesaikan pemikiran itu, jarum racun mendarat di kerumunan dan mengenai beberapa pembudidaya yang tidak berhasil menghindar tepat waktu. Ekspresi mereka berubah dan dahi mereka langsung menghitam. Sebelum mereka bisa mengambil beberapa langkah, mereka menjadi hitam dari ujung kepala sampai ujung kaki dan jatuh ke tanah, mati karena racun. Seluruh proses memakan waktu kurang dari 3 napas. Racun yang sangat kuat. Susimo mengalihkan pandangannya ke kerumunan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika dia tidak dapat menemukan pelakunya. Membingungkan. Tiba-tiba, dia mengulurkan lengannya dan bola petir mengembun di telapak tangannya. Bola meledak di depan semua orang dengan cara yang menyilaukan. Guntur bergemuruh dan bergema bola-balik di dalam ruang batu itu, berubah semakin jelas dan memekakkan telinga. Seni guntur dari Void Thunder manual dapat memanfaatkan ledakan guntur untuk membutakan panca indera seorang kultivator. Khawatir tentang keselamatan Jiaoxue dan yang lainnya, Susimo tidak berniat ditahan oleh para pembudidaya di kamar batu.
Selanjutnya, bahkan ada seorang kultivator yang seperti ular beludak yang tersembunyi di tengah-tengah. Dengan bantuan Miss TV, dia menyerbu keluar dari ruang batu dalam sekejap dan mempercepat terowongan tempat dia berasal. Mengejar. Dia memiliki senjata roh yang sempurna. Kita tidak bisa membiarkan dia lari begitu saja. Banyak pembudidaya beradaptasi melalui Miss TV dan berteriak bersama, mengendarai pedang terbang saat mereka mengejar melalui terowongan. Di kerumunan, seorang pria kurus yang terlihat sangat biasa memelototi pandangan belakang Suzimo. Cahaya dingin melintas di matanya dan dia mengikuti yang lain dalam pengejaran. Di dalam terowongan, pedang terbang dan seni roh ditembakkan terus-menerus. Suzimo sangat kesal. Tiba-tiba, dia mengingat senjata roh semu yang baru saja dia dapatkan dan mengambil busur penyembunyian bulan dari tas penyimpanannya. Panah, muat, dan gantung busur seperti bulan purnama. Seluruh tindakan dilakukan dalam sekali jalan dan 5 pola roh di busur penyembunyian bulan bersinar dengan sinar dingin dan lembut, menyerupai bulan purnama. Astaga! 3 anak panah ditembakkan secara berurutan tetapi hanya ada satu suara yang melesat melalui kehampaan. Kultivator di depan pengejaran adalah kultivator pendirian Yayasan 6 Meridian. Ketika dia melihat Suzimo memuat panah, dia sudah siap dan langsung menghancurkan jimat pelindung. Uff! Terdengar suara renyah. Saat jimat perlindungan terbentuk, itu ditusuk oleh panah. Kepala orang itu juga tertusuk dan meledak di tempat. Seorang kultivator di belakang orang itu sama sekali tidak siap dan terkena panah yang masih memiliki momentum, jatuh dari udara. Percaya diri dengan baju besinya yang berat, seorang kultivator Great Yu tidak mengurangi kecepatannya saat menyuntikkan energi roh dengan marah, menyebabkan baju besinya bersinar dengan 3 lampu roh. Itu adalah senjata roh pertahanan kelas atas. Uff! Sebuah panah merobek udara dan langsung menembus baju besi orang itu. Cermin pelindung jantung orang itu hancur dan sebuah lubang berdarah muncul di dadanya tempat darah menyembur keluar. Mengambil beberapa langkah ke depan, orang itu mendarat dengan berat di tanah dengan mata melebar, tidak bisa mati dengan tenang. Suzimo diam-diam terkejut melihat pemandangan itu. Kekuatan Moon Concealment Bow sangat menakjubkan dan bahkan bisa menghancurkan pertahanan senjata roh kelas atas dengan mudah, potensi membunuhnya bahkan lebih besar dari Blood Quencher. Tidak heran mengapa itu adalah senjata roh semu. Dengan 3 anak panah, 5 kultivator, termasuk 6 Meridian Foundation Establishment Cultivator, telah terbunuh. Para pembudidaya yang panas di ekor Suzimo segera melambat karena tidak ada yang ingin berlari di depan. Jika pembudidaya berjubah hijau di depan berbalik dan menembakkan beberapa panah lagi di terowongan sempit ini, mereka pasti akan mati karena mereka semua terjepit tanpa tempat untuk bersembunyi. Dengan penundaan itu, Suzimo sudah berlari lebih jauh dan lebih jauh. Kembali ke aula tempat tinggal gua, Suzimo melihat sekeliling tetapi dia tidak menemukan Ji Yaoxue dan yang lainnya. Sebaliknya, dia melihat cukup banyak pembudidaya keluar dari terowongan lain, menuju ke terowongan keempat dari kiri. Itu adalah terowongan yang dipilih Ji Yaoxue dan yang lainnya. Aku dengar ada ruang eliksir di sisi ini dan ada Meridian Unlocking Elixir. Buru-buru, kita akan ketinggalan jika kita terlambat. Ketika dia mendengar komentar itu, jantung Suzimo berdetak kencang. Mengaum. Tiba-tiba, raungan mengerikan bergema dari kedalaman terowongan itu, mengerikan seolah-olah itu adalah dewa perang dari neraka. Roh malam. Suzimo menyipitkan pandangannya. Tanpa ragu, dia berlari menuju terowongan keempat dalam sekejap. Bab 354, mari kita lihat siapa yang berani bergerak. Para pembudidaya bergegas ke terowongan keempat terus-menerus, semua mata mereka merah karena kegembiraan. Meridian Unlocking Elixir hanya efektif saat dikonsumsi pertama kali. Bahkan di era kuno, itu adalah barang yang sangat langka yang sulit untuk disempurnakan dan ditawarkan oleh Sekte Super kepada murid warisan mereka sebagai hadiah. Mereka menemukan Meridian Unlocking Elixir di sana. Aku dengar ada 3. Itu terlalu sedikit. Tidak ada yang bisa kita lakukan untuk itu. Kecuali jika itu adalah reruntuhan sekte besar, tidak mungkin ada begitu banyak Meridian Unlocking Elixir. Sudah sangat beruntung menemukan 3 Meridian Unlocking Elixir di gua ini yang ditinggalkan oleh inti emas. Ada ratusan pembudidaya berkumpul di luar ruang ramuan dan jumlah mereka meningkat. Ji Yaoxue, dinasti Zhou Agung tidak akan bisa memegang 3 Meridian Unlocking Elixir. Saya menyarankan Anda semua untuk mengetahui apa yang baik untuk Anda. Suara Pangeran Great Yu terdengar. Betul sekali. Serahkan Meridian Unlocking Elixir. Beberapa pembudidaya berteriak. Di kedalaman ruang eliksir, Ji Yaoxue dan yang lainnya meringkuk dalam formasi defensif. Mereka tampak muram dan ada mayat di sekitar mereka. Berdengung.
Sayap di belakang Ji Chengtian mengepak dan pedang terbang kelas tertingginya berputar di sekelilingnya, bersinar dengan 4 lampu roh yang berbeda saat bersenandung. Dia mengamati sekeliling dan berkata dengan suara yang dalam, "Kamu harus bertanya pada pedangku apakah kamu menginginkan ramuan itu." Meskipun dia mengatakan itu, Ji Chengtian gugup secara internal dan telapak tangannya berkeringat, situasinya sangat tidak menguntungkan bagi mereka. 3 Meridian Unlocking Elixir langsung mengubah Ji Yaoxue dan semua orang menjadi musuh publik. Jika bukan karena serangan berturut-turut Ji Chengtian dan Night Spirit yang dengan bersih membunuh beberapa pembudidaya yang menyerang mereka, mereka mungkin sudah tenggelam dalam kekacauan. Fufu, Pangeran Grid Yu terkekeh. Rekan Taois, Anda tidak harus bertindak keras. Ada ratusan dari kita di sini. Kalian akan segera mati hanya dengan satu serangan pedang dari kita masing-masing. Tapi tak satu pun dari kalian akan bisa lolos tanpa cedera juga. Meskipun Ji Yaoxue adalah seorang wanita, ada ekspresi tajam dan membunuh di wajahnya, menunjukkan tekadnya. Tidak mungkin ada orang yang akan menyerahkan Meridian Unlocking Elixir yang telah mereka peroleh. Alasan mengapa pembudidaya lain tidak menyerang adalah karena mereka waspada terhadap Ji Chengtian yang ada di udara dan Night Spirit di tanah. Namun, seiring berjalannya waktu, para pembudidaya berkumpul di luar meningkat dan kesabaran para pembudidaya di sini hampir habis. Mereka semua tampak mengancam dan membuat segel tangan saat memanggil pedang terbang mereka, mereka bisa menyerang kapan saja. Pangeran Grid Yu menyapu pandangannya melewati Ji Yaoxue, Leng Rou dan Su Xiaoning sebelum tertawa dingin. 3 wanita cantik, aku benar-benar tidak tahan menginjak-injak kalian seperti itu. Kamu sebaiknya tahu tempatmu atau aku tidak akan bisa melindungimu juga setelah pertarungan pecah, Fufu. Ini adalah perseteruan antara dinasti Zhou Agung dan dinasti Yu Agung. Beberapa pembudidaya, saya menyarankan Anda untuk tidak digunakan sebagai senjata. Ji Yaoxue mengabaikan Pangeran Grid Yu dan memandang para pembudidaya lainnya, mencoba membuat beberapa dari mereka mundur. Pangeran Grid Yu mendengus dingin dengan kilatan ganas di matanya sebelum menyatakan dengan keras, semuanya, darah harus ditumpahkan jika kamu menginginkan ramuan itu. Meridian Unlocking Elixir semakin langka akhir-akhir ini. Saat ini, ada 3 dari mereka di sini. Semoga mereka berakhir di tangan yang terkuat. Dengan mengatakan itu, dia melambaikan tangannya dan berteriak dengan dingin, bunuh. Ledakan. Perintah itu menyalakan api perang saat raungan meletus dari kerumunan. Ratusan pembudidaya menyulap segel tangan dan mengarahkan jari mereka ke arah Ji Yaoxue dan yang lainnya. Seni roh menghujani seperti hujan deras, menyapu selimut cahaya yang menyelimuti. Spirit Ki di dalam ruang eliksir melonjak seketika, hampir berubah wujud. Astaga, 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 pedang Ki merobek udara dan datang satu demi satu. Ratusan dan ribuan lampu pedang menyala, bersinar dengan kecerahan tak berujung saat suhu di dalam ruang eliksir turun secara tiba-tiba. Ini benar-benar serangan yang menghancurkan. Pada saat itu, bahkan Ji Chengtian yang berada di 6 Meridian Yayasan Pendirian tampak agak pucat. Situasi di hadapannya jauh lebih berbahaya daripada ketika mereka dikelilingi oleh dinasti Xia dan Sang Agung 10 hari yang lalu. Ji Yaoxue dan yang lainnya bergegas dan menghancurkan jimat perlindungan mereka. Leng Rou mengeluarkan semua jimat pertahanan dari tas penyimpanannya dan membuangnya sekaligus. Lusinan jimat membentuk lapisan penghalang di sekitar mereka. Ini adalah kekuatan dari Master Jimat. Meskipun mereka tidak dianggap kuat dalam pertarungan langsung, jika mereka memiliki jimat yang cukup, mereka dapat membunuh musuh dari alam kultivasi yang lebih tinggi dengan membanjiri mereka dengan jimat ofensif dan defensif. Bang, 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 seni roh menghantam penghalang jimat dan mengeluarkan ledakan besar. Dengan ratusan pembudidaya menyerang pada saat yang sama, jumlah kekuatan ledakan terlalu banyak dan penghalang jimat Leng Rou hancur satu demi satu. Lusinan pembudidaya Grid Yu yang mengenakan baju besi berat bergegas menuju kelompok Ji Yaoxue, memegang pedang baja. Di kerumunan, beberapa pembudidaya pemarah tubuh dengan cepat mendekat juga. Tiba-tiba, sebuah bayangan melesat, berlari menuju para pembudidaya Grid Yu yang masuk seperti hantu di malam hari. Itu adalah roh malam. 10 cakar tajam memanjang tanpa suara, berkilauan dengan kilatan dingin saat mereka menjangkau tenggorokan 2 pembudidaya. Dengan bunyi gedebuk, tenggorokan mereka hancur dan dipenuhi darah, mereka jatuh mati di tempat. Ekor seperti cambuk Night Spirit melambai di sekitar kerumunan, merobek tubuh beberapa pembudidaya dan lonjakan tajam di ujungnya hanya berhenti setelah menembus kepala 2 pembudidaya. Mengaum. Menurunkan kepalanya, Night Spirit membuka mulutnya yang berdarah dan mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga. Itu menunjukkan taringnya yang ganas dan tampak seperti siap menerkam. Seluruh ruang eliksir bergetar saat debu melayang ke bawah. Ah! Ah!
Ah! Banyak pembudidaya berteriak kesakitan ketika mereka berhenti untuk menutupi telinga mereka secara tidak sadar. Beberapa pembudidaya meletakkan penghalang jimat perlindungan sebelumnya tetapi semuanya hancur karena suara. Sederet pembudidaya yang berdiri paling dekat dengan Night Spirit memiliki mata menonjol keluar dengan pembuluh darah saat darah segar merembes dari mata, telinga, hidung, dan mulut mereka. Mereka berdarah dari semua lubang. Cahaya di mata para pembudidaya itu meredup saat mereka jatuh lemas di lantai, mereka dikejutkan sampai mati oleh suara Night Spirit. Banyak pembudidaya terkejut ketika mereka melihat ini. Tepat setelah itu, Night Spirit kembali ke sisi Su Xiaoning dan mengamati sekelilingnya dengan dingin, menjaganya dengan hati-hati. Berdengung, riak tak terlihat muncul di kehampaan, seolah-olah itu adalah permukaan danau yang berkilauan, dan menembus kerumunan. Pedang ethereal, level void. Uff. Kepala seorang kultivator tertusuk dan dia meninggal di tempat. Ji Yaoxue, sedikit gemuk dan yang lainnya juga menyerang. Dalam sekejap mata, dinasti Yu besar kehilangan lusinan pembudidaya dan ekspresi kebencian melintas di mata sang pangeran. Namun, dia mengumpulkan semangatnya dan berteriak, semuanya, tahan. Hanya ada 10 dari mereka. Tidak perlu bagi kita untuk takut pada binatang iblis itu jika kita bekerja sama. Dalam pertukaran pukulan itu, lusinan penghalang jimat Leng Rou sudah hancur. Meskipun Ji Yaoxue dan yang lainnya baik-baik saja dan mereka berhasil mendapatkan beberapa pembunuhan balasan dengan bantuan roh malam, jumlah pembudidaya lawan meningkat. Selama musuh mereka bekerja sama, mereka pasti akan terluka parah atau mati. Terhadap serangan hebat seperti itu, bahkan Night Spirit mungkin tidak dapat melindungi Su Xiaoning sepenuhnya. Membunuh mereka, Pangeran Grid Yu mengangkat tangannya dan berteriak. Mari kita lihat siapa yang berani bergerak. Tiba-tiba, suara dingin terdengar dari belakang kerumunan. Segera setelah itu, suara pakaian yang berkibar di udara dengan kecepatan yang sangat cepat tiba saat aura dingin yang menggetarkan hati menyertainya. Bab 355, Kerumunan yang terkejut. Di medan perang yang kacau dengan ratusan pembudidaya, tidak ada yang akan berhenti hanya karena seseorang meminta mereka. Di dalam kerumunan, masih ada beberapa pembudidaya yang memanggil pedang terbang mereka dan segel tangan sulap. Astaga, 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 suara keras merobek kekosongan dengan kecepatan yang sangat cepat dan beberapa lampu dingin menyala. Anak panah tiba sebelum orang itu melakukannya. Uff, uff, uff. Dengan beberapa suara renyah, darah mengalir. Beberapa pembudidaya baru saja menyulap seni roh mereka dan memanggil pedang terbang mereka. Namun, kepala mereka tertusuk dan mereka mati di tempat bahkan sebelum mereka bisa bergerak. Siapa di sana? Kerumunan meledak dan serangkaian teriakan terdengar. Astaga, bayangan hijau melesat secepat kilat. Dalam sekejap mata, dia melewati kepala semua orang dan menyerbu ke ruang ramuan, turun perlahan di depan Ji Yaoxue dan yang lainnya. Anda lagi. Wajah Pangeran Agung Yu menjadi gelap ketika dia melihat Su Zimo. Namun, dia menyombongkan diri secara internal saat berikutnya. Dalam situasi ini, siapapun yang datang akan mati. Pangeran Grid Yu menolak untuk percaya bahwa kultivator berjubah hijau yang tampak lemah ini dapat menyelamatkan situasi ini. Mereka memiliki ratusan dan ribuan penggarap pendirian Yayasan Meridian, bahkan penggarap pendirian Yayasan 7 Meridian mungkin tidak dapat melarikan diri tanpa cedera. Su Zimo menyapu pandangannya dan hanya lega ketika dia melihat bahwa Ji Yaoxue dan yang lainnya tidak terluka. Zim, awas, setidaknya ada selusin atau lebih 6 penggarap pendirian Yayasan Meridian di sisi lain. Petik 2. Ji Yaoxue berbisik untuk mengingatkannya. Saat itu, para pembudidaya yang mengejar dari ruang senjata roh telah menyusul juga, memelototi Su Zimo dengan hati-hati dan marah. Di antara mereka, seorang kultivator Grid Yu menunjuk ke arah Su Zimo sambil terengah-engah. Yang mulia, orang itu mengambil senjata roh yang sempurna dari ruang senjata roh. Itu busur di tangannya. Senjata roh yang sempurna. Setelah mendengar kata-kata itu, mata banyak pembudidaya menyala dan tatapan yang tak terhitung jumlahnya terkunci pada busur panjang di tangan Su Zimo dengan rakus. Bagus. 3 Meridian Unlocking Elixir dan senjata roh yang sempurna. Pangeran Agung Yu bertepuk tangan dan tersenyum. Senyumnya berubah semakin menyeramkan dan suaranya sangat dingin. Mari kita lihat berapa banyak nyawa yang tersisa dari dinasti Zhou besar. Kebetulan sekali. Su Zimo tersenyum acuh tak acuh. Aku ingin melihat berapa banyak nyawa yang bisa kalian ambil juga. Tepat setelah dia mengatakan itu, mata Su Zimo bersinar dengan kilatan dingin. Tanpa sadar, panah panjang muncul di telapak tangannya dan dimuat di tali busur. Busur penyembunyian bulan bersinar terang. Astaga! Merobek udara,
Panah panjang itu menusuk ke arah kepala Pangeran Agung Yu dengan cahaya dingin seketika. Tidak baik. Hati-hati, Yang Mulia. Tidak ada yang menyangka bahwa Su Zimo akan mengambil inisiatif tanpa rasa takut dalam menghadapi ratusan penggarap pendirian yayasan yang mengancam. Seberapa berani dia? Yang lebih menakutkan lagi adalah panah itu terlalu cepat dan kuat sehingga tidak bisa dihindari sama sekali. Darah terkuras dari wajah Pangeran Agung Yu. Penjaga Grid Yu melompat di depan Pangeran Grid Yu, mencabut perisai baja raksasa yang mendarat di tanah dengan ledakan. Dentang. Sebuah lubang melingkar muncul di permukaan baja. Panah itu menembus perisai dan kepala orang itu, menghantam dada Pangeran Agung Yu sebelum berhenti dan jatuh ke tanah. Jepret. Serangkaian retakan berdesir melalui cermin pelindung jantung di dada Pangeran Grid Yu juga. Astaga. Sebelum Pangeran Agung Yu bisa bereaksi, suara dingin lain terdengar, seolah-olah udara sedang terkoyak. Panah kedua. Dentang. Dua penjaga Grid Yu adalah yang pertama bereaksi saat mereka mengeluarkan pedang mereka dan bertahan melawan panah. Dentang. Dentang. Suara benturan logam bisa terdengar saat bunga api beterbangan. Kedua penjaga Grid Yu bergidik dan telapak tangan mereka retak. Berteriak kesakitan, pedang mereka terbang dari tangan mereka. Astaga, anak panah itu sekali lagi menembus dada Pangeran Yu Agung. Meskipun sebagian besar kekuatannya berkurang karena dua penjaga, cermin pelindung jantung di dadanya masih hancur. Astaga, sekali lagi, suara anak panah yang menembus udara bergema tanpa memberi kesempatan pada Pangeran Agung Yu untuk bernafas. Sementara dua anak panah berturut-turut tidak berhasil melukai Pangeran Grid Yu, dia sudah ketakutan. Pada saat itu, Pangeran Agung Yu baru saja memanggil pedang terbangnya dan hendak terbang ke udara untuk melarikan diri. Tiba-tiba, cahaya dingin muncul di depan matanya, semakin besar setiap saat. Pangeran Grid Yu merasakan sedikit kematian. Tepat di depan semua orang, dia baru saja melompat ketika cahaya dingin menembus dadanya. Itu keluar dari punggungnya dan tertanam kuat di dinding batu di dekatnya. Tetesan darah menetes dari ujung panah yang bergetar. Mata Pangeran Agung Yu redup dan dia sudah mati pada saat dia jatuh ke tanah. Panah itu tidak hanya menembus tubuh Pangeran Agung Yu, dampaknya yang kuat bahkan telah menghancurkan organ-organnya dan mencuri setiap bagian kehidupan dalam dirinya. Seorang penggarap pendirian Yayasan 6 Meridian mati dalam 3 panah. Jingan, beraninya kamu. Kultivator Grid Yu lainnya berputar dengan mata memerah, ingin maju dengan sekuat tenaga. Namun, Su Zimo tidak mengatakan apa-apa dan sudah memasukkan panah lain. Dengan swoosh, pria itu jatuh ke tanah saat panah menembus tubuhnya serta dua pembudidaya Grid Yu di belakangnya. 3 orang lainnya tewas. Anda, kultivator Grid Yu lainnya baru saja berbicara. Mengangkat kepalanya, Su Zimo menembakkan panah lagi. Orang itu disiapkan dan menghancurkan jimat perlindungan secara instan. Penghalang yang dibentuk oleh jimat perlindungan bubar dan orang itu jatuh ke tanah dengan lubang di wajahnya, dia mati di tempat. Dalam sekejap mata, hampir semua pembudidaya Grid Yu terbunuh oleh beberapa panah dari Su Zimo. Berdiri di depan, Su Zimo memegang Moon Concealment Bow dengan tangan kirinya dan mengamati sekelilingnya. Tatapannya menyala dengan marah saat dia berkomentar dengan acuh tak acuh, aku akan mengambil nyawa siapapun yang bergerak. Semua pembudidaya tersentak dan tatapan mereka berkedip saat kesan mereka tentang Su Zimo berubah perlahan. Semua orang berpikir bahwa pembudidaya berjubah hijau tampak sangat lemah dan lemah. Namun, dia hanya berdiri di antara kerumunan dengan busur raksasa sekarang. Namun, ratusan penggarap pendirian yayasan tidak berani bergerak sembarangan sama sekali. Aku akan mengambil nyawa siapapun yang bergerak. Nada suaranya tenang tapi tidak perlu dipertanyakan lagi. Para pembudidaya mengerti bahwa jika mereka menyerang pada saat yang sama, pembudidaya berjubah hijau tidak akan bisa membunuh semua orang tidak peduli seberapa akurat panahnya dan seberapa kuat dia. Pria itu pasti akan mati. Namun, semua orang juga menyadari bahwa pembudidaya berjubah hijau memiliki kekuatan untuk membunuh masing-masing dari mereka, bahkan 6 Meridian Yayasan Pendirian Pembudidaya mungkin tidak dapat melarikan diri tanpa cedera. Tidak ada yang berani melakukan langkah pertama. Ratusan penggarap pendirian yayasan terkejut dan tidak ada dari mereka yang berani melawan seorang pria lajang dan busurnya. Saat itu, seorang kultivator berteriak, orang itu memiliki senjata roh sempurna lainnya. Itu adalah pedang berwarna darah. Betul sekali. Kami melihatnya dengan mata kepala sendiri. Orang lain menjawab. 2 senjata roh yang sempurna. Kerumunan itu gempar. Su Zimo mengalihkan pandangannya ke mereka yang berbicara dan langsung mengerti. Mereka adalah pembudidaya dari dinasti Sang dan Xia besar. 10 hari yang lalu, 2 dinasti dikalahkan.
Ini adalah para pembudidaya yang berhasil melarikan diri dan mereka juga ada di sini, terpisah dan tersembunyi di antara kerumunan. Rekan Taois, ada beberapa ratus dari kita di sini. Seberapa kuat busur di tangannya itu? Betul sekali. Kita tidak perlu takut padanya. Saya mendengar bahwa dia adalah master penyempurnaan senjata nomor 1 dari Great Zhou dan ada banyak senjata roh kelas atas di tas penyimpanannya. Jika kita membunuhnya, semuanya akan menjadi milik kita. Setelah mendengar kata-kata itu, para pembudidaya yang awalnya ragu-ragu dan ingin mundur sekali lagi dipenuhi dengan niat membunuh. Kerumunan menjadi gelisah. Bab 356, apakah Anda mencari saya? 2 senjata roh yang sempurna, 3 eliksir pembuka meridian dan banyak lagi senjata roh tingkat tertinggi lebih dari cukup bagi para pembudidaya untuk kehilangan akal sehat mereka. Jika kita mengambil tindakan, pasti akan ada pembudidaya yang akan binasa di bawah busurnya. Selama itu bukan aku akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan senjata roh yang sempurna dan meridian unlocking eliksir. Busur itu paling banyak dapat memuat hingga 10 anak panah sementara kami memiliki ratusan dan ribuan pembudidaya. Berapa banyak yang bisa dia bunuh? Para pembudidaya semuanya tergoda dan menyimpan desain. Seorang pembudidaya kurus disembunyikan dalam kegelapan, menatap Suzimo dengan tatapan berbisa. Kilatan biru berkilauan di antara jari-jarinya. Niat membunuh mulai menyebar melalui ruang batu. Membunuh. Di kerumunan, seseorang berteriak dan menyalakan api perang. Suzimo menembakkan panah ke arah suara itu bahkan tanpa melihat, membunuh seorang pembudidaya Gritsia yang tersembunyi di antara kerumunan secara instan. Banyak pedang terbang merobek kekosongan dengan niat tajam dan Kiroh melonjak di dalam ruang batu saat seni roh meledak. Suzimo tidak mundur atau menghindar. Matanya menyala saat dia menamparkan tas penyimpanannya dan 18 pedang terbang muncul seketika. Pedang bergetar dan bersinar dengan lampu roh sebelum melaju kencang, meninggalkan bekas luka pedang dalam kehampaan saat cahaya formasi terpicu. Tepat setelah itu, 18 pedang terbang berkumpul bersama dengan ujungnya mengarah keluar secara bersamaan, membentuk cakram bundar berbentuk pedang raksasa, 18 sinar pedang ki dilepaskan seperti matahari yang terik dan sangat menyilaukan. Itu adalah formasi pedang cahaya lilin. Dentang, dentang, dentang. Suara benturan logam terdengar saat banyak pedang terbang kelas atas bertabrakan dengan formasi pedang cahaya lilin dan ditolak. Mereka menusuk ke dinding ruang batu dan bergetar tanpa henti. Orang itu adalah master formasi pedang. 18 pedang terbang kelas tertinggi. Pasti ada lebih banyak harta di tas penyimpanannya. Petik 2. Sungguh formasi pedang yang kuat. Para pembudidaya berteriak tanpa henti. Pergi. Suzimo menunjuk ke depan dan matahari berkobar berbentuk pedang raksasa menerjang ke arah kerumunan. Pedang bersinar dingin dan bayangan terbang kemana-mana, disertai dengan kabut darah yang mencolok. Pembantaian telah dimulai. Ketika dia berada di 3 yayasan pendirian, formasi pedang cahaya lilin Suzimo sudah bisa membunuh 5 penggarap pendirian Yayasan Meridian. Sekarang dia telah membuka meridian roh keempatnya, energi rohnya bahkan lebih kaya dan kekuatan formasi pedang cahaya lilin bahkan lebih kuat. Meskipun para pembudidaya di hadapannya adalah para jenius dari berbagai sekte dan faksi di daratan Tianhuang, tidak satu pun dari mereka yang dapat menahan kekuatan cahaya lilin. Ah, ah, ah. Tangisan tragis terdengar dari kerumunan. Dentang. Pada saat yang sama, Suzimo menyimpan busur penyembunyian bulannya dan mengambil pedang raksasa berwarna darah dari tempat penyimpanannya, menebas secara terbalik. Dentang, dentang, dentang. Pedang terbang yang masuk dihancurkan oleh Blood Quencher di tempat, berhamburan ke tanah. Senjata roh tingkat tertinggi adalah satu-satunya item yang mampu bertahan melawan ketajaman Blood Quencher sekarang. Guyuran, bang, ledakan, ledakan. Suzimo menyalurkan garis keturunannya dan tubuhnya mengeluarkan suara menakutkan dari tsunami yang tercurah bercampur dengan gemuruh guntur dan suara harimau dan macan tutul yang menyeramkan. Mencengkeram Blood Quencher dengan satu tangan, dia menunjuk ke arah kelompok kultivator dan berteriak, ini adalah senjata roh yang sempurna, Blood Quencher. Mari kita lihat siapa yang bisa mengambilnya hidup-hidup. Petik 2. Banyak pembudidaya benar-benar terpana oleh metode Suzimo dan terdiam. Menyerang. Pada saat yang sama, Ji Yaoxue memerintahkan. Semua orang dari puncak etiril menyerang berturut-turut, membantu Suzimo. Ledakan. Suzimo memasuki posisi Plow Heaven Stride dan maju selangkah. Menginjak tanah dengan satu kaki, gema mengguncang seluruh ruang ramuan seolah-olah itu bisa runtuh kapan saja. Banyak pembudidaya kehilangan pijakan dan hampir jatuh ke tanah. Tertawa terbahak-bahak, Suzimo telah menyerbu kerumunan dengan menggunakan Blood Quencher dengan momentum yang luar biasa. Bilahnya berayun dan membelah ke kiri dan ke kanan,
tidak ada yang bisa selamat dari serangan tunggal melawan Suzimo. Blood Quencher memang hebat sejak awal, bahkan pembudidaya pemarah seperti sedikit lemak dan si Jian tidak akan mampu mengangkat Blood Quencher mengingat beratnya. Ditambah dengan fisik Suzimo yang kuat dan garis keturunan yang menakutkan, Blood Quencher praktis merupakan senjata pemusnah massal dengan potensi pembunuhan yang menakutkan ketika diayunkan di tengah keramaian. Mari kita lihat kemana kalian bisa lari. Suzimo menerobos kerumunan dan memusatkan perhatiannya pada para pembudidaya Grid Sang dan Grid Xia. Tidak peduli siapa yang ada di depannya, mereka akan dikirim terbang dengan satu serangan. Siapapun yang disentuh oleh Blood Quencher akan terluka parah, jika tidak mati. Orang-orang yang selamat dari dinasti Grid Sang dan Grid Xia awalnya tersembunyi di antara kerumunan. Namun, Suzimo menemukan mereka dalam sekejap mata dan membunuh mereka di tempat. Banyak pembudidaya benar-benar dikalahkan saat anggota tubuh yang patah terbang kemana-mana di medan perang sementara darah segar menyembur keluar, ruang batu hampir seluruhnya diwarnai merah. Bahkan 6 penggarap pendirian Yayasan Meridian tidak berdaya melawan Suzimo. Ini adalah kekalahan sepihak. Pada saat itu, banyak kultivator secara bertahap menyadari bahwa hanya 7 Meridian Foundation Establishment Cultivator atau penerus salah satu faksi terkuat di daratan Tianhuang yang dapat menghadapi seseorang seperti Suzimo. Semua orang mendorong, dan berteriak saat mereka bergegas menuju terowongan tempat mereka berasal. Namun, pintu masuk ruang batu hanya begitu besar dan ada batasan jumlah pembudidaya yang bisa ditampung terowongan. Dengan demikian, ribuan pembudidaya diperas bersama dengan cara yang kacau. Tiba-tiba, perasaan bahaya bergema di benak Suzimo. Ini dia lagi. Dia menyipitkan pandangannya dan seketika, niat membunuh muncul di hatinya. Dalam sekejap, Suzimo menurunkan tubuhnya dan hampir menempel ke tanah. Dia merayap ke kerumunan seperti ular dan menghilang. Sebuah tembakan cahaya biru di tempat di mana Suzimo menghilang, melayang ke kerumunan. Setelah 2 napas, wajah lebih dari 10 pembudidaya di kerumunan menjadi hitam saat mereka jatuh ke tanah tanpa suara, mati. Di medan perang yang begitu kacau, bukan masalah besar bagi beberapa kultivator itu untuk mati. Tak lama, sosok mereka ditenggelamkan oleh lebih banyak pembudidaya yang bergegas dari belakang dan tidak ada yang memperhatikan mereka. Di sudut, seorang pria kurus bersembunyi di antara kerumunan. Sementara dia tampak seperti melarikan diri, tatapannya benar-benar tertuju pada kerumunan, sepertinya mencari sesuatu. Apakah dia sudah mati? Pria kurus itu bergumam pelan dengan ekspresi bingung. Kerumunan telah menghalangi pandangannya untuk sesaat sebelumnya dan dia tampaknya telah melihat pembudidaya berjubah hijau jatuh setelah dia menyerang. Logikanya, pria itu seharusnya sudah mati setelah terkena Soul Seeking Needle miliknya. Namun, pria kurus itu terus mencari tetapi tidak dapat menemukan jejak mayat kultivator berjubah hijau itu. Mungkinkah tubuhnya tergeser karena keramaian? Sambil mengerutkan kening, pria kurus itu merasa ada sesuatu yang salah. Tidak jauh, sesosok berjubah hijau tergeletak di tanah di antara kerumunan yang kacau, merayap dan mendekat dengan kecepatan yang sangat cepat menggunakan keempat anggota badan. Saat pria kurus itu mengerutkan kening dalam pikirannya, penglihatannya kabur dan sosok hijau berdiri dari tanah tepat di depannya, menghalangi pandangannya. Apakah kamu mencariku? Suara sedingin es terdengar di samping telinga pria kurus itu, membawa niat membunuh yang mengerikan yang menyebabkan hatinya tenggelam. Bab 357, Sekte Racun. Ekspresi panik melintas di mata pria kurus itu. Namun, dia kembali normal dalam sekejap dan energi roh melonjak dengan marah di dalam dirinya saat dia mengangkat telapak tangannya, memperlihatkan 6 meridian roh yang bersinar di bawah jubahnya. Bubuk merah darah dibuang, menyebar seketika dengan aroma menyegarkan. Suzimo merasakan kepalanya berputar dan jantungnya berdetak kencang. Dia mengaktifkan garis keturunannya yang bergejolak dengan cepat di dalam dirinya dan sensasi berputar segera menghilang. Pada saat yang sama, sebuah peringatan muncul di benaknya. Berjongkok, dia langsung meringkuk menjadi bola. Saat Suzimo berjongkok, cahaya dingin melintas di atas kepalanya. Dia melihat semuanya dengan jelas, itu adalah jarum baja hitam pekat yang tersembunyi di dalam bubuk merah darah dan sama sekali tidak terdeteksi. Pada kenyataannya, bubuk merah darah itu sendiri sangat beracun dan sebagian besar pembudidaya tidak akan mampu bertahan. Tidak peduli seberapa kuat dan menakutkan fisik dan garis keturunan mereka, kepala mereka akan berputar dan mereka akan kehilangan kesadaran segera setelah menghirupnya. Selama periode waktu itu, jarum baja yang disembunyikan di dalam bubuk akan lebih dari cukup untuk menembus kepala pihak lain. Itu adalah gerakan membunuh pria kurus itu. Sebenarnya, dia sudah memperkirakan bahwa bubuk merah darah itu tidak akan bisa melukai Suzimo.
Namun, dia tidak menyangka Suzimo akan keluar begitu cepat dan berjongkok saat dia sadar untuk menghindari gerakan pembunuhan. Pertukaran pukulan itu sudah penuh dengan bahaya di dalam. Tepat setelah berjongkok, Suzimo masuk dan niat membunuh bersinar di matanya. Dia dalam posisi berlutut palsu dengan lengan disangga, seolah-olah dia sedang membuat persembahan buah. Saat dia menghindari gerakan membunuh pria kurus itu, Suzimo mengeksekusi gerakan membunuhnya sendiri. Ekspresi pria kurus itu tidak berubah saat dia melompat mundur sambil mengirim tumitnya ke depan untuk menendang tangan Suzimo. Suzimo mengerutkan kening secara internal. Biasanya, dia pasti tidak akan takut jika lawannya memilih untuk bertemu langsung dengannya. Mengingat fisiknya, dia memiliki keyakinan mutlak untuk menghancurkan kaki pria kurus itu dengan satu pukulan. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Suzimo merasa tidak nyaman saat pria kurus itu diusir. Astaga, sayap etiril menyebar di belakang Suzimo dan dia melayang ke udara sebelum gerakan itu benar-benar dilepaskan. Tiba-tiba, sebilah pedang hijau samar menyembul dari tumit pria itu, mengeluarkan bau tajam dengan racun yang mengotori ujungnya. Sementara Suzimo bisa saja menghancurkan telapak pria kurus itu dengan satu pukulan sebelumnya, dia harus dilukai oleh pedang beracun sebagai balasannya. Suzimo menyadari bahwa pria itu dipenuhi racun dari ujung kepala hingga ujung kaki dan tidak boleh disentuh. Dentang. Melayang di udara, Suzimo mengambil Blood Quencher dari tas penyimpanannya. Turun dari langit seperti dewa, dia berteriak dengan niat membunuh yang sangat kuat, mati. Berdebur. Blood Quencher menebas di udara dan sinar darahnya yang besar sepertinya membelah seluruh ruang eliksir menjadi dua. Pria kurus itu terkejut karena penglihatannya diselimuti oleh sinar darah dan dia hampir tidak bisa melihat apapun. Menamparkan tas penyimpanannya, pria kurus itu buru-buru mengambil perisai baja dan menyuntikkan energi roh ke dalamnya, menyebabkannya mengembang di atas kepalanya. Ledakan. Saat perisai itu dipanggil, sinar darah tiba dan bertabrakan dengan permukaannya dengan keras dengan ledakan keras. Perisai itu hancur. Dengan bunyi gedebuk, pecahan perisai menusuk ke perut pria kurus itu, hampir menembus saat darah menyembur keluar. Pria kurus itu terhuyung beberapa langkah ke belakang sebelum jatuh ke tanah, wajahnya pucat saat melihat Suzimo yang mendekat. Ekspresi pahit melintas di matanya saat dia tertawa sinis. Kamu tidak bisa membunuhku. Aku dari Sekte Racun. Sekte Racun. Suzimo tiba di depan pria kurus itu dan menunduk dengan ekspresi dingin. Merasa tidak ada reaksi dari Suzimo, pria kurus itu tertawa mengejek. Dari reaksi Anda, saya kira Anda belum pernah mendengar tentang Sekte Racun. Suzimo menjawab dengan acuh tak acuh, kau benar, memang tidak. Namun, saya ingin. Tertawa sinis, pria kurus itu berkata, Sekte Racun adalah salah satu dari 5 doktrin sesat. Anda tidak akan mampu menghadapi konsekuensi dari menyinggung kami. Biarkan saya mengingatkan Anda bahwa saya hanyalah murid terlemah dari Sekte Racun. Kalau tidak, tidak ada alasan mengapa saya berkeliaran di sekitar perbatasan medan perang kuno. Petik 2. Iblis Ji pernah memberitahu Suzimo bahwa ada 9 faksi teratas di daratan Tianhuang dan Sekte Abadi, Buddha, dan Iblis hanyalah bagian dari mereka. Di antara 9 faksi, ada kelompok yang tidak ortodoks. 9 sekte abadi, 8 ras iblis, 7 sekte iblis, 6 biara Buddha, tepat setelah mereka adalah 5 doktrin sesat. Dengan kata lain, klan racun adalah salah satu sekte teratas di daratan Tianhuang. Biasanya, murid warisan dari 9 faksi besar ini tidak akan ditemukan di perbatasan medan perang kuno. Namun, apa yang dikatakan pria kurus itu seharusnya benar. Meskipun ranah kultivasinya tidak tinggi, metodenya jahat dan dia dipenuhi dengan racun, Suzimo bisa mati di tempat jika dia ceroboh mengingat kekuatannya saat ini. 5 doktrin sesat, jadi apa? Suzimo bertanya secara berbeda. Ekspresi pria kurus itu berubah. Dia bisa merasakan niat membunuh dari suara tenang Suzimo. Aku akan membunuh seseorang bahkan jika mereka dari Sekte Abadi. Suzimo tertawa dingin dan mengayunkan pedangnya. Pria kurus itu melolong menyedihkan. Jika kamu membunuhku, kalian semua harus mati di medan perang kuno. Saat dia mengatakan itu, kepala pria kurus itu terlempar ke udara dengan darah menyembur keluar. Dalam waktu singkat itu, ruang obat mujarab tidak memiliki apa-apa selain mayat di tanah dan pemandangan belakang yang menyedihkan dari semua pembudidaya lain yang telah melarikan diri. Meskipun Ji Yaoxue dan yang lainnya telah menghabiskan banyak energi untuk pertempuran sengit lainnya, mereka tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di mata mereka. Hadiah dari pertempuran ini terlalu besar. Terlepas dari ratusan tas penyimpanan, mereka bahkan menyimpan 3 meridian unlocking elixir.
Ji Yaoxue menyerahkan botol giok kepada Su Zimo sambil tersenyum. Zimo, ada 3 meridian unlocking elixir di dalamnya. Ambil salah satunya. Karena Xiaoning adalah orang yang menemukan keberadaan mereka pada awalnya, itu benar bahwa dia mendapatkannya. Adapun yang terakhir, kami akan memberikannya kepada rekan Daois Ji Chengtian. Saya yakin tidak ada yang keberatan dengan distribusi ini. Su Zimo menerima botol giok dan membukanya untuk melihatnya. Aroma herbal pahit tercium, menyebabkan energi roh di meridiannya bergemuruh. 3 meridian unlocking elixir bukan dari kelas tinggi, 1 lebih rendah dan 2 kelas menengah. Mendorong botol giok itu kembali, Su Zimo berkata, singkirkan dulu. Kita akan membicarakan ini nanti. Pertama, mari kita bereskan keuntungan kita dan tinggalkan tempat ini. Baik, Ji Yaoxue mengangguk. Tak lama, semua orang merapikan semuanya dan meninggalkan ruang ramuan bersama Su Zimo, kembali ke aula tempat tinggal gua. Su Zimo melihat kelima terowongan dan merenung. Jika 2 terowongan itu mengarah ke senjata roh dan ruang ramuan, 3 lainnya harus mengarah ke seni roh, jimat, dan manual formasi susunan rahasia. Itu benar, seharusnya begitu. Ji Chengtian mengangguk setuju. Ji Yaoxue sedikit mengernyit. Jika itu masalahnya, harta lainnya seharusnya tersapu bersih dengan begitu banyak pembudidaya bergegas di awal. Seharusnya tidak ada yang tersisa. Mari lihat, Su Zimo berkata dan memimpin jalan. Seperti yang dia duga, 3 terowongan lainnya mengarah ke seni roh, jimat, dan ruang formasi susunan. Ruang seni roh dan jimat disapu bersih oleh banyak pembudidaya. Namun, sangat mungkin bahwa ruang formasi masih utuh. Lagi pula, ada formasi kuno yang didirikan di pintu masuknya yang tidak memiliki tanda-tanda akan dihilangkan. Bab 358, Keputusan. Formasi di depan kamar batu awalnya rumit dan tidak jelas. Namun, setelah bertahun-tahun, sekarang diambang kehancuran. Su Zimo mengamatinya sejenak dan mulai menghilangkan formasi. Menjelang fajar, formasi kuno akhirnya terhalau saat semua orang bersorak dan mengikuti Su Zimo ke dalam. Kamar batu ini jauh lebih luas dari yang sebelumnya. Di dalamnya ada tempat tidur batu dengan mayat kering duduk di atasnya. Saat semua orang memasuki ruangan, pergerakan arus udara menyebabkan mayat berubah menjadi abu dan tersebar. Bahkan Golden Kores tidak dapat menahan korosi waktu dan tidak ada jejak yang tersisa. Ruang batu tidak menyerupai ruang formasi, tetapi ruang budidaya inti emas sebagai gantinya. Ada beberapa rak di kedua sisi tempat tidur batu dengan banyak manual kuno, giok dan gulungan rahasia serta botol giok dengan ramuan di dalamnya. Su Zimo dengan santai maju dan membalik-baliknya. Ada segala macam barang di ruangan itu, termasuk resep jimat dan ramuan serta manual formasi rahasia. Eliksir pembuka meridian. Tiba-tiba, suara Su Xiaoning terdengar gembira dan bersemangat. Semua orang berbalik dan melihatnya mencengkeram botol batu giok dengan erat, suaranya agak emosional. Ada lebih banyak meridian unlocking eliksir di dalam. Ah, ada berapa banyak? Sedikit gemuk dan yang lainnya bertanya dengan tergesa-gesa. Berhenti sejenak, Su Xiaoning berkata perlahan, 13. Haha, itu keren. Si Yutang tidak bisa menahan tawa. Jika hanya ada 3 meridian unlocking elixir, dia tidak akan mengantre untuk salah satunya. Sekarang ada 13, dia akan mendapatkan satu apapun yang terjadi. Jun Hao tetap tenang dan menundukkan kepalanya sedikit dengan kilatan dingin di matanya. Su Xiaoning melanjutkan, selain itu, meridian unlocking elixir dalam botol giok ini memiliki nilai yang lebih tinggi. 5 di antaranya kelas atas dan sisanya kelas menengah. Para pembudidaya lainnya saling bertukar pandang dan tersenyum. Ini adalah kejutan yang menyenangkan. Termasuk 3 meridian unlocking elixir sebelumnya, mereka memiliki total 16 dan akan memiliki kelebihan bahkan setelah didistribusikan ke semua orang. Ini berarti bahwa setiap orang dapat memilih untuk berkultivasi dalam pengasingan tanpa mengambil risiko untuk mencari harta di luar dan hanya menunggu untuk kembali ke dinasti Zhou besar setahun kemudian. Di medan perang kuno, semakin lama seseorang menghabiskan waktu di luar, semakin mudah bagi mereka untuk menghadapi bahaya. Mereka tidak hanya harus bertahan melawan ancaman burung, binatang buas, dan makhluk hidup purba, tetapi juga sekte dan faksi lain. Namun, semua itu hilang untuk mereka sekarang. Su Zimo tersenyum tipis, tampak terganggu. Ji Yaoxue sedikit mengernyit saat berpikir keras ketika dia melihat senyum Su Zimo. Waktu seseorang untuk mengkonsumsi meridian unlocking elixir agak khusus. Biasanya, sebagian besar pembudidaya akan menggunakan kiroh yang kaya dari medan perang kuno untuk mengolah dan hanya mengkonsumsi meridian unlocking elixir setelah mereka membuka meridian roh ke-6 mereka untuk mencoba yang ke-7. Dalam kelompok mereka,
Ji Chengtian adalah satu-satunya penggarap pendirian Yayasan Enam Meridian saat ini. Namun, Ji Chengtian memegang Meridian Unlocking Elixir di tangannya dan merenung untuk waktu yang lama. Alih-alih menggunakannya, dia menyimpannya. Su Zimo mengangguk setuju ketika dia melihat itu. Jelas bahwa Ji Chengtian ingin mencoba membuka Meridian Roh Ketujuh dengan kekuatannya sendiri dan meninggalkan Meridian Unlocking Elixir untuk mencoba Meridian ke-8. Secara alami, tidak mungkin Su Zimo akan mengkonsumsinya juga. Sebagian, itu karena ranah kultivasinya terlalu rendah, akan menyia-nyiakan harta karun seperti itu jika dia mengkonsumsinya di 4 meridian yayasan pendirian. Pada saat yang sama, itu karena grade dari Meridian Unlocking Elixir terlalu rendah. Sejak dia mulai berkultivasi, Su Zimo jarang mengkonsumsi elixir dan semuanya dalam kadar yang sempurna. Sebelum memasuki medan perang kuno, Su Zimo sudah memutuskan bahwa dia tidak hanya harus mencari Meridian Unlocking Elixir, dia juga harus mencari yang sempurna. Alasan mengapa pendirian yayasan dinamai karena merupakan proses pemantapan akar jalur kultivasi seseorang. Semakin halus pendirian yayasan, semakin kecil kemungkinan seseorang menghadapi masalah di masa depan kultivasi mereka. Su Zimo adalah seorang pembudidaya keabadian dan iblis untuk memulai dan jalannya penuh dengan kesulitan, dia tidak akan membiarkan cacat apapun muncul di sana. Kelompok itu tidak tidur sepanjang hari. Ditambah dengan fakta bahwa mereka baru saja mengalami pertempuran sengit lainnya, mereka akhirnya merasakan kelelahan sekarang setelah semuanya menjadi tenang. Tanpa sepatah kata pun, si gendut kecil mencari sudut untuk tidur. Si Jian menggaruk kepalanya dan mencari sudut untuk beristirahat juga. Istirahat dulu jika lelah. Su Zimo mengangguk dan berbalik untuk pergi. Melihat tampilan belakang Su Zimo, Ji Yaoxue merenung sejenak sebelum mengikuti. Dia meninggalkan gua tempat tinggal dan mengamati sekelilingnya sebelum melayang ke udara, hanya kembali setelah mengitari lingkungan. Ji Yaoxue berdiri di dekat pintu masuk gua dan menatap Su Zimo yang baru saja kembali. Apa yang kamu lakukan, Zimo? Ji Yaoxue bertanya. Su Zimo tersenyum. Saya melihat-lihat dan melihat bahwa gua ini terletak di tengah gunung dan lerengnya agak curam. Karena itu, mudah untuk bertahan dan sulit bagi siapapun untuk menyerang kita. Bahkan ada bekas pola formasi yang tertinggal yang bisa aku perbaiki. Ini adalah tempat yang sangat baik untuk berkultivasi dalam pengasingan dan kalian bisa tinggal di sini dengan tenang. Petik 2. Tiba-tiba, Ji Yaoxue bertanya, Zimo, kamu mau kemana? Ah, Su Zimo membeku sesaat. Dia tidak menyangka Ji Yaoxue menyadari ada yang tidak beres dengan ucapannya yang santai. Dia tidak mengatakan apa-apa, hanya menatap Su Zimo diam-diam dengan kepala sedikit menunduk. Setelah merenung sejenak, Su Zimo tersenyum pahit. Aku ingin memeriksa kedalaman medan perang kuno. Kami memiliki Meridian Unlocking Elixir yang cukup dan dapat tinggal di sini untuk berkultivasi sebelum kembali ke Great Zhou setahun kemudian. Terlalu berbahaya untuk pergi ke kedalaman medan perang kuno. Ji Yaoxue mengerutkan kening. Zimo, burung, dan binatang buas bukan satu-satunya hal ganas di kedalaman medan perang kuno. Para pembudidaya di sana sangat kuat dan mereka dapat membunuh orang di luar alam kultivasi mereka. Selain itu, ada banyak faksi teratas dan penerus sekte super. Jika kamu sendirian. Meskipun Ji Yaoxue tidak melanjutkan, kekhawatiran yang mendalam bisa terlihat dari matanya. Su Zimo memalsukan senyum santai. Tidak apa-apa. Jika saya tidak dapat mengalahkan mereka, saya akan dapat melarikan diri dengan kekuatan saya. Masalah tentang Meridian Unlocking Elixir bukanlah sesuatu yang bisa dia jelaskan dengan sederhana. Selain itu, Su Zimo samar-samar bisa merasakan bahwa dia masih akan menuju ke kedalaman medan perang kuno bahkan tanpa daya pikat dari Meridian Unlocking Elixir. Sifatnya bukanlah seorang sarjana dan garis keturunannya dipenuhi dengan kegelisahan, keberanian yang tak kenal takut untuk terus bergerak maju. Dia ingin memeriksa seperti apa yang disebut penerus dan murid warisan dari Sekte Abadi, Buddhis, dan faksi teratas. Sebaliknya, Su Zimo ingin bertengkar hebat dengan orang-orang itu. Aku akan menemanimu kalau begitu. Ji Yaoxue berkata, saya akan dapat memberi Anda bantuan apapun yang terjadi. Tidak. Dengan tegas, Su Zimo menggelengkan kepalanya dan menolaknya. Yaoxue, kamu tidak perlu mengambil risiko dan pergi ke kedalaman medan perang kuno bersamaku. Berkultivasi di sini dan saya akan kembali setahun kemudian. Petik 2. Betulkah? Ji Yaoxue sedikit cemberut tak percaya. Tentu saja. Su Zimo tersenyum. Kapan kau meninggalkan? Beberapa hari kemudian, setelah saya memperbaiki formasi kuno yang mengelilingi gua ini, tempat tinggal. Berhenti sejenak, Su Zimo menarik kembali senyumnya dan berbalik dengan ekspresi tegas.
Ada satu hal lagi yang harus saya ingatkan. Ada mata-mata yang tersisa di antara kita. Ekspresi Ji Yaoxue sedikit berubah. Siapa? Mungkin Jun Hao. Tidak peduli apa, Jun Hao tidak melakukan hal buruk sejak awal dan Su Zimo tidak bisa membunuhnya hanya karena kecurigaan. Selanjutnya, Jun Hao memiliki identitas khusus, dia adalah kakak senior Ji Yaoxue dan Xiaoning dari sekte yang sama. Dia hanya perlu memberitahu Ji Yaoxue tentang ini agar dia bisa menjaganya. Bab 359, Kota Suantian. Tidak lama setelah Ji Yaoxue pergi, Night Spirit mengawal Xiaoning saat Su Zimo memperbaiki formasi susunan di sekitar gua tempat tinggal. Apa yang salah? Dia bertanya ketika dia melihat Xiaoning ragu-ragu untuk berbicara, seolah ada sesuatu yang mengganggunya. Dia ragu-ragu sejenak sebelum mengeluarkan tungku eliksir kuno dan mengerutkan kening. Saudaraku, untuk beberapa alasan, tungku eliksir ini telah memancarkan panas sejak kita memasuki medan perang kuno. Su Zimo menerima tungku eliksir dan menyentuhnya. Memang, tungku eliksir mengeluarkan panas samar yang tidak terlalu jelas. Ini adalah tungku eliksir adalah sumber perseteruan mereka dengan sekte api sejati di ibu kota Zhou besar. Sejak Xiaoning mendapatkan tungku eliksir itu, dia dapat fokus dengan mudah dan mencapai kinerja puncaknya untuk penyempurnaan ramuan. Saat itu, Su Zimo sudah merasakan bahwa tungku eliksir ini memiliki latar belakang yang sangat kuat. Dari kelihatannya, ada kemungkinan besar bahwa tungku eliksir ini ada hubungannya dengan medan perang kuno. Mengembalikan tungku eliksir ke Xiaoning, dia bertanya, selain memancarkan panas, apakah ada hal lain yang aneh tentang itu? Aneh. Su Xiaoning merenung sejenak sebelum menjawab, saya belum tidur nyenyak selama beberapa hari terakhir. Rasanya seolah-olah ada sesuatu yang tak terlihat menjangkau saya. Apakah itu masuk hitungan? Jantung Su Zimo berdetak kencang saat dia bertanya, dapatkah Anda merasakan dari arah mana ia menjangkau Anda? Dengan cara itu, Su Xiaoning menunjuk ke selatan dengan nada tegas. Mengangguk sebagai jawaban, Su Zimo menyusun rencana. Karena dia sudah berencana untuk memeriksa kedalaman medan perang kuno, dia mungkin juga menuju ke arah yang ditunjukkan Xiaoning untuk melihat apakah dia bisa mengungkap rahasia di balik tungku eliksir kuno. Selama 10 hari ganjil berikutnya, Su Zimo tinggal di kamar batu terakhir sendirian selama beberapa hari setelah memperbaiki formasi susunan di luar sebelum memanggil semua orang ke aula tempat tinggal gua. Saya berencana untuk meninggalkan tempat ini dan memeriksa kedalaman medan perang kuno. Su Zimo melirik Jun Hao dengan santai setelah mengatakan itu, emosi yang terakhir tidak bisa dibaca. Ji Yaoxue dan Su Xiaoning tahu tentang masalah ini sebelumnya dan tentu saja tidak banyak bereaksi. Namun, yang lain memiliki reaksi yang berbeda-beda. Si Yutang adalah orang pertama yang melompat keluar dan menolak. Aku pasti tidak akan pergi. Sebelum memasuki medan perang kuno, banyak senior telah menasihati saya berkali-kali untuk tidak memasuki kedalaman medan perang kuno. Aku tidak akan bergabung dengan keinginan kematianmu. Ten Mo, kami memiliki keuntungan medan di sini dan perlindungan formasi. Sekarang kita sudah mendapatkan Meridian Unlocking Elixir, kita bisa berkultivasi di sini dalam pengasingan. Tidak perlu bagi kita untuk mengambil risiko menjelajahi jauh ke dalam medan perang kuno. Petik 2. Seorang penjaga Great Zhou mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya juga. Saudara Zimo kuat dan dia mampu melindungi dirinya sendiri bahkan di kedalaman medan perang kuno. Jun Hao berdiri dan menghela nafas dengan menyesal. Namun, sayang sekali kekuatanku terbatas jadi aku tidak bisa bergabung denganmu. Su Zimo menatap Jun Hao diam-diam dengan senyum palsu sebelum beralih ke pembudidaya lainnya. Ji Chengtian berkata dengan suara yang dalam, Zimo, aku akan bergabung denganmu. Kakak, aku juga. Lemak kecil menonjol dengan tergesa-gesa. Leng Rou mengangguk ke Su Zimo juga. Mengangkat bahu, Si Jian berkata dengan senyum konyol, aku akan bergabung dengan kalian juga. Penjaga Great Zhou lainnya mengerutkan kening dengan ekspresi tegas. Semuanya, kalian harus memikirkan ini dengan baik. Jauh lebih berbahaya di kedalaman medan perang kuno daripada perbatasan. Setiap langkah akan dipenuhi dengan bahaya dan kemungkinan besar Anda akan mati. Para pembudidaya setidaknya ada 6 meridian yayasan pendirian. Petik 2. Orang lain menambahkan, itu benar. Jika Anda menemukan penerus salah satu faksi teratas, mereka dapat membunuh kalian sendirian. Selama ribuan tahun terakhir, tidak pernah ada seorang kultivator yang memasuki kedalaman medan perang kuno dan kembali hidup-hidup. Petik 2. Su Zimo menangkupkan tinjunya. Terima kasih atas pengingat Anda, sesama Taois, tetapi saya sudah memutuskan. Sebenarnya, semua orang dari puncak etiril tahu bahwa itu lebih berbahaya lebih dalam ke medan perang kuno. Namun,
Bahaya dan peluang berkorelasi. Selanjutnya, ada sesuatu yang lebih penting bagi Ji Chengtian dan yang lainnya. Sebelum memasuki medan perang kuno, dua master puncak, Liu Hui dan Xuan Yi, telah mengisyaratkan kepada mereka bahwa mereka harus mencari terowongan alternatif untuk meninggalkan dinasti Zhou besar dan wilayah utara Tianhuang. Tak lama, Ji Chengtian, Leng Rou, sedikit gemuk, Xiaoning, Si Jian dan Night Spirit tiba di belakang Su Zimo. Tim yang terdiri dari 11 orang sekarang ditinggalkan dengan Ji Yaoxue dan dua penjaga Great Zhou bersama dengan Jun Hao dan Si Yutang. Saya sudah memperbaiki formasi susunan di luar dan ada ruang batu yang cukup. Kalian bisa berpisah untuk berkultivasi. Petik 2. Su Zimo menatap Ji Yaoxue dalam-dalam sebelum pergi bersama Xiaoning dan yang lainnya. Setelah Su Zimo dan yang lainnya pergi, Ji Yaoxue berkata dengan acuh tak acuh dengan nada sedih, "Aku akan berkultivasi dalam pengasingan mulai hari ini. Tidak ada yang boleh memasuki ruang kultivasi saya." Petik 2. Dengan mengatakan itu, dia berjalan menuju ruang batu di ujung terowongan kelima. Ada 5 kamar batu secara total dan Si Yutang memilih salah satunya untuk memulai kultivasinya yang panjang juga. Jun Hao menatap tampilan belakang Ji Yaoxue dan kilatan dingin melintas di matanya saat dia menyeringai. Setelah meninggalkan tempat itu, Su Zimo memeriksa peta dan memimpin semua orang ke selatan. Dengan Su Zimo dan Night Spirit, perjalanan masih relatif aman. Namun, saat mereka menjelajah lebih dalam, bahkan Su Zimo pun merasakan tekanan secara bertahap. Kekuatan binatang buas yang mereka temui semakin kuat dan mereka bahkan disergap oleh beberapa pembudidaya lain beberapa kali. Selain Su Zimo, hampir semua orang terluka. Meskipun mereka berasal dari alam kultivasi yang sama, 6 penggarap pendirian Yayasan Meridian yang mereka temui di kedalaman medan perang kuno jauh lebih kuat daripada yang ada di perbatasan. Bahkan Ji Chengtian dikalahkan dalam pertarungan 1 lawan 1 meskipun memiliki 3 keterampilan rahasia utama Ethereal Peak. Adapun Su Zimo, tekanan pada dirinya semakin meningkat. Dia bisa memastikan keamanan mereka berenam di perbatasan medan perang kuno. Tapi sekarang, dia hanya bisa memastikan paling banyak 2. Mereka melanjutkan perjalanan selama 10 hari dengan hampir tidak ada waktu untuk berkultivasi. Meskipun alam kultivasi mereka mirip dengan sebelumnya, Ji Chengtian dan yang lainnya mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam kekuatan mereka karena pertempuran yang intens dan beradu dengan kematian dalam 10 hari itu. Itu adalah transformasi yang tidak pernah bisa dicapai oleh kultivasi dalam pengasingan. 10 hari kemudian, sebuah kota kuno muncul di Cakrawala menjelang malam, seolah-olah seekor binatang purba tergeletak di sana. Itu adalah tempat yang ditunjukkan pada peta sebagai tempat berkumpul, bernama Kota Suantian. Kota-kota yang tertinggal di medan perang kuno biasanya merupakan tempat berkumpul terbesar di mana para pembudidaya dari semua faksi berkumpul. Semua orang menghela napas lega. Mereka lelah secara fisik dan mental setelah berada di jalan selama 10 hari. Terlepas dari Su Zimo yang masih penuh energi tanpa tanda-tanda kelelahan, yang lain mengalami cedera dan sudah mencapai batasnya. Jika mereka tidak dapat menemukan tempat untuk menetap sebelum langit menjadi gelap, itu akan menjadi malam yang sulit bagi mereka. Sepanjang jalan, Ji Chengtian dan yang lainnya secara bertahap memandang Su Zimo dengan rasa ingin tahu dan rasa hormat yang meningkat. Baik itu di perbatasan medan perang kuno atau jauh di dalam, tidak ada yang bisa membaca batas Su Zimo. Tubuhnya yang tampaknya lemah itu tampaknya memiliki energi yang tak terbatas dan kekuatan serta daya tahannya sangat mengejutkan. Beberapa dari mereka tahu bahwa jika bukan karena Su Zimo, mereka akan mati dalam perjalanan bahkan sebelum mereka melihat kota Suantian. Bab 360, Penghalang. Gerbang utara kota Suantian. Saat langit berangsur-angsur menjadi gelap, hampir tidak ada pembudidaya yang melintasi gerbang kota sekarang. Siapapun yang berani meninggalkan kota saat ini adalah orang bodoh yang tidak tahu tempat mereka atau ahli tak tertandingi yang percaya diri dalam kultivasi mereka. Pada saat Su Zimo dan yang lainnya tiba di gerbang kota, dua pembudidaya mendorong pintu batu yang tinggi dan tebal agar tertutup perlahan. "Rekan Taois, tolong tunggu." Su Zimo berteriak dengan tergesa-gesa. Jika dia ingin memasuki kota, Su Zimo bisa meledak dengan Ethereal Wings atau Divine Steed Fleeting dan berhasil melewati gerbang sebelum ditutup. Namun, Ji Chengtian dan yang lainnya tidak bisa melakukannya. Beberapa dari mereka kelelahan secara fisik dan mental setelah pertempuran di sepanjang jalan. Tidak mungkin mereka memiliki energi yang tersisa mengingat luka-luka mereka. Saat Su Zimo mengatakan itu, pintu batu berhenti sejenak saat dua pembudidaya di gerbang kota memandang ke arahnya dengan sedikit cemberut. Bagi mereka, kelompok 6 tampak lelah. Terlepas dari pemimpin mereka,
pembudidaya berjubah hijau, yang terlihat normal, yang lain dalam keadaan menyedihkan. Selain itu, mereka tidak dapat melihat kelompok Suzimo mengenakan lencana sekte atau apapun yang dapat mengungkapkan identitas mereka. Di medan perang kuno, penerus dan murid dari faksi teratas daratan Tianhuang secara alami tidak akan repot-repot menyembunyikan identitas mereka. Seringkali, orang-orang itu dapat melakukan apapun yang mereka inginkan dan menyelamatkan diri mereka dari masalah hanya dengan mengungkapkan lencana identitas mereka. Kedua pembudidaya yang menjaga gerbang kota telah melihat banyak orang seperti kelompok Suzimo yang tidak membawa identitas apapun, mereka adalah pembudidaya keliling atau murid dari sekte atau faksi biasa. Mereka berdua bertukar pandang dan menyeringai sebelum melanjutkan untuk menutup pintu batu bersama-sama, seolah-olah mereka tidak mendengar apa-apa. Tiba-tiba, suara pakaian berkibar di udara bergema dan angin menderu seolah-olah tsunami sedang memancar. Tiba dalam sekejap mata, mereka berdua berbalik secara naluriah dan pupil mereka mengerut. Tanpa sadar, pembudidaya berjubah hijau yang awalnya jauh telah tiba di gerbang kota, mendorong pintu batu dengan tangan terentang lebar. Tidak peduli bagaimana mereka berdua mendorong, pintu batu tidak mau bergerak. Kultivator berjubah hijau tampaknya memiliki kekuatan tak terbatas saat dia berdiri seperti roh yang tak tergoyahkan, menatap mereka berdua dengan dingin di depan gerbang kota. Anda, sambil menelan ludah, mereka berdua memandang dengan panik. Kenapa kamu menutup pintu? Suzimo bertanya perlahan, suaranya sedingin es. Menolak mereka di luar gerbang sebelum malam turun tidak berbeda dengan membunuh mereka. Di malam hari, Suzimo hanya bisa berjuang untuk menyelamatkan dirinya dari binatang buas dan makhluk hidup purba yang tak terhitung jumlahnya, sisanya pasti akan mati. Apa yang sedang kamu lakukan? Salah satu dari mereka bertanya dengan tegas. Suzimo tidak menjawab dan menjabat tangannya. Dengan gemuruh keras, kedua pintu batu itu bergetar hebat dan debu berdesir. Seketika, kedua pembudidaya itu terkejut dan merasakan tangan mereka mati rasa, melepaskan secara naluriah. Mereka tersandung beberapa langkah ke belakang dan hampir jatuh ke tanah. Berani, mereka berteriak dan menarik pedang terbang dari tas penyimpanan mereka. Menatap Suzimo dengan hati-hati, mereka siap menyerang kapan saja. Ekspresi Suzimo tidak berubah saat dia mengepalkan tinjunya. Pada saat itu, Ji Chengtian dan yang lainnya telah tiba di gerbang kota, terengah-engah dan tampak pucat. Zim, lupakan saja. Kami baru di kota Suantian dan tidak tahu apa-apa tentang tempat ini, jangan membuat masalah. Selanjutnya, tidak apa-apa sekarang karena kita sudah berada di dalam kota. Petik 2. Selama periode interaksi ini, Ji Chengtian dan yang lainnya juga memiliki pemahaman tentang kepribadian Suzimo. Kota Suantian adalah tempat beraneka ragam dengan para ahli yang tidak dikenal dan faksi kuat yang tersembunyi di dalamnya. Ji Chengtian khawatir Suzimo akan menarik masalah besar dengan membela mereka. Suzimo mengangguk dan melirik kedua pembudidaya dengan acuh tak acuh. Jantung mereka berhenti berdetak. Mereka bisa merasakan niat membunuh yang kejam melalui tatapan Suzimo. Ini adalah seseorang yang bisa melukai siapa saja kapan saja tanpa ragu-ragu. Pikiran yang sama melintas di benak mereka saat mereka melihat kelompok Suzimo pergi, tidak berani menghentikan mereka. Ji Chengtian dan yang lainnya juga tegang sepanjang waktu, takut sesuatu yang tidak terduga akan terjadi dan menyebabkan masalah. Mereka hanya menghela nafas lega setelah dua pembudidaya yang menjaga gerbang membiarkan mereka lewat dengan diam-diam. Ada cukup banyak pembudidaya di kota Suantian dan bangunan kuno berdiri di kedua sisi jalan, sebagian besar tempat tinggal ditempati oleh banyak pembudidaya. Kelompok Suzimo menarik perhatian banyak pembudidaya saat mereka berjalan melewati kota. Ada penggarap pendirian yayasan tahap akhir dalam kelompok 6 orang itu. Bagaimana mereka bisa sampai ke kota Suantian hidup-hidup? Tidak ada gunanya bahkan jika mereka berada di dalam kota. Saya rasa mereka berenam tidak akan bertahan lebih dari 3 hari. Petik 2. Kota Suantian bukanlah tempat yang ramah. Tanpa dukungan yang kuat, mereka hanya bisa dibantai oleh orang lain seperti ikan di talenan. Petik 2. Seperti yang dibahas para pembudidaya itu, lebih dari 10 pembudidaya turun dari tembok kota. Pemimpin mereka adalah seorang pria jangkung dan kekar yang pakaiannya memperlihatkan dadanya yang berbulu dan membawa tatapan tajam. Sudah lewat jam 7 malam dan kamu belum menutup gerbang kota. Apakah kalian berdua bosan hidup? Suara pembudidaya kekar itu kasar dan dia berbicara seperti kelompok Suzimo masih ada di dekatnya. Ketika mereka mendengar suara itu, Ji Chengtian dan yang lainnya tercengang dan hati mereka tenggelam. Seorang kultivator menggelengkan kepalanya dengan bibir mengerucut ketika dia melihat ini, tersenyum. 3 hari. Tidak mungkin mereka berenam bisa pergi sekarang setelah dia muncul. Petik 2.
Betul sekali. Beberapa dari mereka sudah berada di ujung jalan karena luka-luka mereka melalui perjalanan yang sulit. Tidak mungkin manusia akan melepaskan domba-domba yang sudah matang ini untuk disembelih. Siapa laki-laki itu? Seseorang bertanya. Dia adalah tangan kanan dari 4 bandit berkuda, Chou Wanli. Meskipun dia hanya di 6 meridian Yayasan Pendirian, dia terampil dalam seni bela diri mortifikasi fisik dan sangat kuat dengan haus darah pendendam. Ada beberapa orang yang mau memprovokasi dia di gerbang utara kota Suantian. 4 bandit berkuda, pset. Banyak pembudidaya terkejut ketika mereka mendengar itu, menutup mulut mereka dan terengah-engah secara rahasia. Gerbang kota. Kedua pembudidaya sangat ketakutan sehingga tubuh mereka menggigil saat mereka buru-buru menunjuk ke arah belakang kelompok Susimo. Itu mereka. Kami akan menutup gerbang kota ketika mereka berenam menerobos masuk. Petik 2. Chou Wanli berbalik ke arah kelompok Susimo saat kilatan kekerasan melintas di matanya. Jika semua orang tahu bahwa kelompok Susimo lemah setelah bepergian, wajar saja jika mata Chou Wanli yang terbakar bisa mengatakan hal yang sama. Dia mengenali kelemahan mereka dengan sekali pandang. Kalian berenam di depan, berhenti di sana. Chou Wanli berteriak dan menyerang kelompok Susimo dengan lebih dari 10 pembudidaya lainnya. Ji Chengtian dan yang lainnya menghela nafas secara internal dan hanya bisa berhenti dan berbalik. Awalnya, Susimo berjalan tepat di depan. Setelah mereka berbalik, dia sudah berada di belakang mereka. Susimo hendak maju ketika Ji Chengtian menahannya dan berbisik, "Zimo, jangan gegabah. Mari kita lihat apa yang diinginkan pria ini. Akan lebih baik jika kita tidak harus bertarung." Petik 2. Itu benar, Bung. Dilihat dari para pembudidaya di sekitar kita, orang ini tampaknya memiliki latar belakang yang kuat. Mari kita coba untuk tidak melawannya secara langsung, bisik si gendut kecil juga dengan keringat yang menetes di dahinya. Bab 361, Pembunuhan dengan Kekerasan. Wajah Chou Wanli mengancam saat dia memegang toples anggur di tangan kirinya dan satu pedang di tangan kanannya. Bilahnya seputih salju dan memancarkan aura dingin. Dengan lebih dari 10 pembudidaya lainnya, Chou Wanli bergegas dengan gusar. "Saya Ji Chengtian, rekan Taois, bagaimana saya bisa membantu Anda?" Ji Chengtian sangat sopan dan mengambil inisiatif untuk menyapa dengan kepalan tangan terlebih dahulu, mengangguk sambil tersenyum. Jika ini kembali di daratan Tianhuang, mengingat sopan santun Ji Chengtian dan fakta bahwa mereka tidak memiliki kebencian atau keuntungan yang mendalam untuk diperoleh, akan sulit bagi konflik untuk pecah. Namun, ini adalah medan perang kuno. Mereka tidak dihadapkan dengan orang-orang baik, bahkan jika mereka tidak bermaksud jahat, pihak lain berarti menyakiti. Ji Chengtian, Chou Wanli mengangkat alisnya dan bertanya dengan senyum palsu, "Apa kultivasimu?" Pendirian Yayasan 6 Meridian. Ji Chengtian sedikit ragu, tidak menyembunyikan apapun. "Bagaimana dengan kalian?" Chou Wanli melihat ke arah Susimo dan yang lainnya sebelum berkomentar dengan santai, "Ini adalah aturan kota Suantian. Jika Anda ingin memasuki kota, Anda harus melaporkan ranah kultivasi Anda tanpa menyembunyikan informasi apapun." Setelah mendengar ini, para pembudidaya di kota Suantian memasang ekspresi aneh. Tidak ada aturan seperti itu di kota. Alasan mengapa Chou Wanli mengatakan itu kemungkinan besar karena dia ingin mengetahui kekuatan kelompok Susimo. Lagi pula, tidak ada cara untuk mengetahui berapa banyak meridian roh yang dibuka oleh penggarap pendirian yayasan hanya dengan menggunakan seni pengintai roh. Sementara Chou Wanli tampak seperti orang yang kejam, dia berpengalaman di dunia dan tahu bahwa para pembudidaya yang bisa tiba di kota Suantian jauh dari sederhana, dia khawatir dia mungkin secara tidak sengaja mendapat masalah. Susimo mengerutkan kening pada aturan yang disebutkan oleh Chou Wanli. Meski sedikit gendut dan yang lainnya menentang, mereka tetap mengaku jujur. 5 meridian yayasan pendirian, dan bahkan ada seseorang di pendirian yayasan tahap akhir. Setelah Susimo, orang terakhir yang berbicara, selesai, para pembudidaya di sekitarnya menggelengkan kepala dalam diam. Berkelana ke kedalaman medan perang kuno dengan tingkat kekuatan itu. Mereka benar-benar memiliki keinginan mati. Petik 2. Betul sekali. Ada beberapa pembudidaya yang bahkan berada di pendirian Yayasan 5 Meridian di kota Suantian. Orang biasa manapun dapat memusnahkan seluruh kelompok mereka. Petik 2. Chou Wanli juga benar-benar nyaman. Minum seteguk minuman keras yang kuat, dia tampak mabuk saat dia bersendawa dengan napas seperti alkohol ke wajah Ji Chengtian. Meskipun Ji Chengtian terlihat agak mengerikan, dia menghela nafas panjang dan menahannya. Terkekeh, Chou Wanli bertanya, "Sudah sebulan sejak kita memasuki medan perang kuno. Apakah kalian sudah mendapatkan Meridian Unlocking Elixir?" Ji Chengtian menggelengkan kepalanya tanpa ragu-ragu.
Tidak. Pada kenyataannya, masing-masing dari mereka memiliki Meridian Unlocking Elixir di tas penyimpanan mereka. Namun, mereka pasti akan terbunuh jika mereka mengakuinya sekarang. Sangat bagus. Chou Wanli mengangguk dan berkata tanpa ekspresi, serahkan tas penyimpananmu. Saya akan memeriksanya secara pribadi. Petik 2. Saat dia mengatakan itu, tidak hanya Ji Chengtian, bahkan sedikit lemak dan yang lainnya marah. Dia terang-terangan menggertak mereka. Su Zimo tetap diam saat dia berdiri di belakang Ji Chengtian dan menyaksikan dengan dingin. Ji Chengtian mengambil napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, rekan Taois, bukankah permintaan itu sedikit berlebihan? Jatuh ke laut. Sebelum Ji Chengtian bisa menyelesaikannya, Chou Wanli menyipitkan matanya dan bertanya sambil tersenyum. Mata Chou Wanli bersinar dengan kilatan dingin sebelum dia menyelesaikan ucapannya. Pedang di tangannya menebas leher Ji Chengtian dengan kecepatan yang sangat cepat dengan aura dingin. Tebasan itu benar-benar tanpa peringatan dan dipenuhi dengan niat membunuh. Ji Chengtian telah berkembang pesat setelah bulan pelatihan dan kesadarannya juga meningkat pesat. Sebelumnya, dia samar-samar bisa merasakan niat membunuh Chou Wanli. Namun, dia benar-benar lelah karena perjalanan panjang mereka. Karena itu, dia tidak dalam kondisi baik dan reaksinya sedikit lebih lambat. Ketajaman bilahnya tiba dan Ji Chengtian bisa membayangkan tenggorokannya diiris saat kulitnya terasa sedikit perih. Dia tidak bisa tidak meratapi dalam hati, disinilah aku mati. Sebelum dia bisa menyelesaikan pikirannya, Ji Chengtian merasakan kekuatan yang luar biasa menariknya ke belakang. Pedang Chou Wanli mengenai tenggorokan Ji Chengtian dan menggorok sedikit kulitnya saat darah merembes keluar darinya, itu adalah pencukuran yang sangat dekat. Jika Ji Chengtian sedikit lebih lambat, tenggorokannya akan terpotong oleh tebasan itu. Bertahan dari kematian itu membuat Ji Chengtian berkeringat dingin dan terengah-engah. Dia melihat ke arah Su Zimo di sisinya dan hendak mengucapkan terima kasih ketika penglihatannya kabur saat sosok yang melesat lewat Su Zimo sudah pergi. Ledakan. Setelah mengulurkan tangan untuk menarik Ji Chengtian kembali dari ambang kematian, Su Zimo segera memasuki posisi Plow Heaven Stride tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dalam sekejap, lempengan batu di bawah kakinya meledak dan tanah bergetar. Bangunan di kedua sisi jalan bergetar, menyebabkan pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya berseru. Tatapan Su Zimo setajam pisau saat dia mengulurkan jari-jarinya dan meraih kepala Chou Wanli seolah-olah dia sedang menelannya. Sebelum Chou Wanli bisa bereaksi setelah melewatkan serangan itu, seseorang dengan aura mengerikan muncul di belakang Ji Chengtian dan langsung menyerang dengan gerakan membunuh. Telapak tangan besar Su Zimo turun dan suasana berubah menjadi sangat menekan sehingga Chou Wanli merasa tercekik. Tanpa waktu untuk berpikir, Chou Wanli menebas pergelangan tangan Su Zimo secara terbalik sebelum Su Zimo menyelesaikan gerakannya. Bilahnya bergetar dan 3 kilatan cahaya bersinar. Itu adalah pedang roh kelas atas. Namun, fisik Su Zimo sangat kuat saat ini dan terlalu sulit bagi senjata roh kelas atas biasa untuk bisa melukainya. Di hadapan pedang Chou Wanli, sikap Su Zimo tetap sama saat dia mengulurkan tangan dan meraih pedang dengan tangan kosong. Dengan gulungan dan gemetar, dia meraih pedang ke sisinya. Mencondongkan tubuh, Su Zimo mencengkeram pedang di tangannya dengan erat dan menusuk terbalik. Puff! Darah mengalir dan pedang berlumuran darah mencuat dari bagian belakang kepala Chou Wanli. Saat sosok mereka bertukar posisi, kepala Chou Wanli tertusuk dan dia mati di tempat. Sejak awal, Su Zimo tahu bahwa pria ini adalah sosok yang jahat. Itulah alasan mengapa dia langsung menyerang dengan gerakan membunuh tanpa ampun. Setelah membunuh Chou Wanli, Su Zimo mengambil langkah dan bersandar ke pelukan kultivator lain. Orang itu baru saja meletakkan tangannya di tas penyimpanannya ketika dia merasakan penglihatannya kabur dan rasa sakit yang berdenyut di dadanya. Tubuhnya terbang tak terkendali saat dia kehilangan kesadaran. Berdebur. Gerakan Su Zimo berbeda saat tubuhnya bergoyang, meninggalkan serangkaian bayangan. Mengangkat lengan kirinya dan menggunakan tinjunya sebagai segel, itu turun ke kepala orang lain. Jus otak berceceran, namun mayat orang lain jatuh. Berani, kamu harus memiliki keinginan kematian. 10 pembudidaya aneh yang dibawa Chou Wanli tersadar dan berteriak, mengeluarkan segudang senjata. Kebanyakan dari mereka adalah senjata tempur jarak dekat yang berat. Salah satu dari mereka mengangkat palu raksasa dan menghantam kepala Su Zimo saat angin menderu. Tidak menghindar atau mundur, Su Zimo memberikan pukulan dan menyerang senjata roh orang itu dengan tangan kosong. Palu itu dikirim terbang ke pelukan pembudidaya lain, menyebabkan tulang rusuk yang terakhir patah. Tulang yang patah menusuk paru-parunya seperti ujung tombak, menyebabkan orang itu terengah-engah dan tersengal-sengal, jelas bahwa dia tidak akan selamat.
Bayangan terjalin di jalan panjang saat Suzimo berkelok-kelok melalui para pembudidaya dalam sekejap dan suara bentrok bisa terdengar. Dalam waktu kurang dari 10 napas, semuanya menjadi sunyi, tidak meninggalkan apapun selain mayat di tanah. BAB 362, 4 bandit berkuda. Semuanya telah terjadi terlalu cepat. Belum lagi kelompok Chou Wanli yang terlibat dalam pertarungan, bahkan para penonton pun tercengang saat mereka berdiri dengan ekspresi hilang. Setelah waktu yang lama, kejutan melewati mata mereka. Saat mereka melihat pembudidaya berjubah hijau yang berdiri di pertumpahan darah, 3 kata muncul di benak mereka, menentukan untuk membunuh. Chou Wanli tidak pernah memiliki kesempatan untuk menyerang lagi setelah melewatkan serangan pertamanya. Kepribadian pria ini memang agak cocok untuk berkeliaran di medan perang kuno. Sayang sekali, seorang kultivator di kerumunan menggelengkan kepalanya. Dengan kematian Chou Wanli dan kepribadian pendendam Four Mounted Bandit, kelompok orang ini pasti akan disiksa sampai mati kecuali mereka mencari sekte besar di kota Suantian untuk mendukung mereka. Meskipun sekte dari faksi teratas tidak takut pada 4 bandit berkuda, tidak perlu bagi mereka untuk berhubungan buruk dengan 4 bandit berkuda hanya untuk orang-orang ini. Tidak ada sekte yang ingin menerima mereka. Di jalan yang panjang, ekspresi Suzimo tenang saat dia berbalik dan berkata dengan lembut, "Ayo tinggalkan tempat ini dulu." Ji Chengtian dan yang lainnya mengangguk. Sekarang, mereka telah menyadari juga. Di medan perang kuno, di kota Suantian, tidak ada ruang untuk logika atau aturan, ini adalah dunia di mana yang terkuat bertahan. Tempat kejam yang penuh dengan pertumpahan darah. Jalanan dipenuhi dengan noda darah yang masih basah, seolah memberitahu semua orang bahwa pembantaian baru saja terjadi. Pertempuran bisa terjadi kapan saja dan pembudidaya lain hanya akan menonton pertunjukan tanpa niat membantu. Menunjukkan kelemahan di tempat seperti itu hanya akan menyebabkan musuh mereka mengambil keuntungan dari mereka. Kerumunan di jalan memberi jalan ketika para pembudidaya memandang kelompok Suzimo seolah-olah mereka sedang melihat orang mati. Saat ini, hal terpenting bagi Ji Chengtian dan yang lainnya adalah menemukan tempat untuk bermalam sehingga mereka dapat memulihkan energi dan menyembuhkan luka-luka mereka. Bangunan-bangunan yang terpelihara dengan baik di kota Suantian telah lama diambil alih oleh banyak faksi dan pembudidaya, hanya menyisakan beberapa bangunan genting yang hampir runtuh. Setelah berjalan beberapa saat, kelompok Suzimo menemukan sebuah rumah bobrok di sudut jalan. Itu tidak tepat untuk menyebutnya sebuah rumah besar. Bagaimanapun, dinding di sekitar mansion sudah runtuh, hanya menyisakan beberapa dinding yang rusak. Halaman ditumbuhi rumput liar dan beberapa rumah yang tersisa berantakan. Mari kita beristirahat di sini untuk malam ini. Suzimo tahu betul bahwa mereka tidak akan dapat menemukan tempat yang baik bahkan jika mereka terus mencari. Selanjutnya, Ji Chengtian, Leng Rou dan yang lainnya benar-benar kelelahan dan tidak cocok bagi mereka untuk pergi keluar. Kak, istirahat dulu. Saya akan berjalan-jalan dan mencari tahu lebih banyak tentang latar belakang kota Suantian. Little Fat mendekat dan berbisik. Baiklah, hati-hati, Suzimo mengangguk. Lemak kecil telah mengembangkan teknik penempaan tubuh sebelumnya dan jauh lebih kuat dari Ji Chengtian, Leng Rou dan yang lainnya dalam hal fisik. Selain itu, dia terlihat gemuk dan ramah. Bijaksana dalam cara dan kewaspadaannya, Suzimo tidak khawatir tentang keselamatan si gemuk kecil. Hati semua orang terasa berat di lingkungan yang sama sekali asing ini. Meskipun kota Suantian dapat menangkal burung, binatang buas, dan makhluk hidup kuno di luar, itu tidak dapat melindungi mereka dari keserakahan di hati para pembudidaya dan itu bahkan lebih menakutkan daripada binatang iblis di luar. Tidak ingin membebani Suzimo, Ji Chengtian dan yang lainnya ingin memanfaatkan waktu dengan baik untuk memulihkan energi dan menyembuhkan luka mereka. Segera, sedikit lemak kembali. Bro, aku sudah bertanya-tanya. Lemak kecil mengerucutkan bibirnya dan berkata dengan suara yang dalam, ada beberapa faksi teratas yang hidup berdampingan di kota Suantian. Ada istana kaca dari Sekte Abadi, Sekte Bumi Jahat dari Sekte Iblis, Sekte Wayang dari 5 doktrin sesat dan Sekte Eliksir yang dan Sekte 1000 Bangau dari 4 kelompok yang tidak ortodoks. Ji Chengtian dan yang lainnya mengerutkan kening dalam dengan ekspresi tegas. Sekte Abadi, Sekte Iblis, kelompok tidak ortodoks, dan doktrin sesat, itu adalah faksi teratas dari daratan Tianhuang. Jika mereka tidak berkelana jauh ke medan perang kuno, mereka mungkin tidak akan pernah bertemu faksi-faksi teratas ini sepanjang hidup mereka. Jantung Suzimo berdetak kencang. Dia belum pernah berinteraksi dengan Istana Kaca, Sekte Wayang, Sekte Eliksir Yang, atau Sekte 1000 Bangau. Namun, dia berurusan dengan 7 Sekte Iblis beberapa tahun yang lalu. Jauh di bawah tanah,
Su Zimo bertemu dengan beberapa pewaris iblis dan bahkan membunuh pewaris Sekte Bumi Jahat dengan paksa meskipun melawan 5 dari mereka. Agar adil, pewaris Sekte Bumi Jahat telah mati secara tidak adil dalam pertarungan itu. Jika bukan karena keberadaan formasi kunci roh sehingga pewaris iblis tidak bisa melepaskan kekuatan penuh mereka, Su Zimo akan menjadi orang yang mati. Sekarang beberapa tahun telah berlalu, Sekte Bumi Jahat pasti telah memilih pewaris iblis baru. Tentu saja, Su Zimo tidak khawatir dikenali oleh orang-orang dari Sekte Bumi Jahat juga. Dalam pertempuran saat itu, kerangka yang kuat menyebabkan seluruh tempat runtuh dengan langkah terakhirnya. Kemudian, Iblis Ji menyebutkan bahwa selain mereka berdua, satu-satunya yang selamat adalah 5 ahli waris iblis lainnya. Itu berarti tidak ada seorang pun dari Sekte Bumi Jahat yang pernah melihatnya sebelumnya. Lemak kecil melanjutkan, di antara mereka, Sekte Eliksir Yang dan Sekte Seribu Bangau lebih lemah dalam hal kekuatan. Sekte Eliksir Yang adalah sekte pemurnian eliksir terbesar di daratan Tianhuang dengan akar kuat yang menelusuri kembali ke era kuno. Tousan Krensek adalah sekte jimat terbesar dan merekalah yang menciptakan alat komunikasi paling umum di dunia kultivasi, Spirit Kren. Mata Su Xiaoning dan Leng Rou berbinar ketika mereka mendengar asal-usul sekte Eliksir Yang dan sekte Seribu Bangau. Jika mereka dapat bergabung dengan kedua sekte itu untuk budidaya dan penyempurnaan ramuan dan jimat, mereka pasti akan dapat melangkah lebih jauh di jalur budidaya mereka. Ji Chengtian mengangguk. Karena mereka adalah kelompok yang tidak ortodoks dan berspesialisasi dalam pemurnian eliksir serta pembuatan jimat, wajar saja jika kekuatan mereka relatif lebih lemah. Namun, master penyempurnaan eliksir dan master talisman pasti akan ditemani oleh orang-orang kuat. Sambil menelan ludah, si gendut kecil berkata perlahan dengan ekspresi tegas, selain mereka, ada faksi lain di kota Suantian yang bahkan faksi-faksi itu tidak ingin memprovokasi. 4 bandit berkuda. Hati Ji Chengtian dan semua orang tenggelam ketika mereka mendengar itu. Apakah mereka terkait dengan para pembudidaya di gerbang utara? Ji Chengtian bertanya dengan cemberut. Lemak kecil mengangguk. Pemimpin kelompok orang yang dibunuh oleh Bro disebut Chou Wanli. Dia adalah bawahan yang kompeten dari 4 bandit berkuda. Apa latar belakang 4 bandit berkuda sehingga bahkan sekte abadi dan iblis tidak mau memprovokasi mereka? Si Jian bertanya. Little Fat menjawab, kekuatan Four Mounted Bandit jelas lebih lemah dari sekte super seperti Glass Palace dan Malevolent Earth Sect. Namun, dikatakan bahwa mereka sangat kejam dan bawahan mereka semuanya putus asa. Meskipun Istana Kaca dan Sekte Bumi Jahat pasti bisa keluar sebagai pemenang dalam pertempuran, mereka pasti harus menderita kerugian besar. Itulah alasan mengapa Four Mounted Bandit dan beberapa faksi teratas saat ini dalam harmoni. Ketika mereka mendengar itu, Ji Chengtian dan yang lainnya bingung dan tampak mengerikan. Ini berarti ada kemungkinan besar mereka bisa dibunuh kapan saja di dalam kota Suantian karena menyinggung faksi seperti itu, bahkan lebih berbahaya di dalam kota daripada di luar. Little Fatty berkomentar, Bro tidak sepenuhnya disalahkan untuk masalah ini juga. 4 bandit berkuda dalam bisnis membunuh dan merampok orang lain untuk memulai. Untuk kultivator yang melewati gerbang utara, jika mereka lemah atau tidak memiliki latar belakang, akan sulit bagi mereka untuk bertahan hidup. Petik 2. Ini adalah sekelompok orang yang kejam dan jahat yang senang membunuh orang lain. Bahkan jika kamu menyerahkan semua harta karun di tas penyimpananmu, itu tidak menjamin kamu akan keluar hidup-hidup. Pada saat itu, sedikit lemak menghela nafas. Saya mendengar bahwa sudah ada 1000 pembudidaya yang telah meninggal di tangan 4 bandit berkuda selama sebulan terakhir. Sebuah kilatan dingin berkedip melalui tatapan sempit Su Zimo.